Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua, Bapak warahmatullahi Ibu semua. wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir belajar bersama pada webinar eh, Guru Kreatif Cerdas Finansial ya. Jadi pada malam hari ini kita bersama Bapak dan Ibu guru hebat ya dari Pontianak dan dari Kabupaten Sintang. Mungkin saya perkenalkan dulu. Ada yang pertama itu Pak Oktoryadi. Nah, beliau ini adalah guru di SDN 75 Pontianak Barat. Kemudian bersama hadir juga ini Bu Ruri Nurul Hidayati dari SDN 13 Tempunak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali webinar rutin yang harusnya mungkin sering dilaksanakan sebelumnya, tapi karena beberapa kendala jadi sudah 3 bulan baru terlaksana kembali webinarnya. Untuk pada malam hari ini nanti ada 2 sesi, dari pertama dari Pak Oktoryadi dulu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Ruri, kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu nanti ketika penyampaian materi mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Jadi nanti tanya jawab ada setelah penyampaian materi Pak Oktoryadi dan Bu Ruri ya. Jadi karena waktu kita terbatas sampai pukul 21.00 seperti itu. Kemudian untuk daftar hadir nanti ada 2 daftar hadir ya, dari kami, dari saya, dan kemudian dari Pak Oktoradi dan Bu Ruri nanti seperti itu. Jadi nanti mengisinya nanti di akhir sesi ya, setelah penyampaian materi dari Pak Oktoradi dan Bu Ruri seperti itu. Oke, kesempatan pada sesi yang pertama ini akan ada penyampaian materi dulu dari Pak Oktoriadi, kemudian nanti dilanjutkan sesi dari Bu Ruri, setelah itu baru tanya jawab. Pada Pak Oktoriadi saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuryanto yang telah mengajak bergabung dalam webinar ini untuk berbagi tentang implementasi dari hasil proses belajar kami di Guru Kreatif Cerdas Finansial ini. Sebelumnya, Pak Nuryanto, saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan, Pak? Sudah Pak, aman. Ya, baik. Pada kesempatan malam ini, dari saya sendiri akan mengimplementasikan media edukasi literasi finansial, yaitu microsite infografis perilaku konsumtif sehat. Nanti saya bersama dengan Ibu Ruri juga sebagai peserta program Guru Kreatif Cerdas Finansial. Adapun implementasi ini bagian dari eh, program pelatihan bagi guru untuk membuat media edukasi literasi finansial pada level ketiga ya. Jadi saat ini kita berada di level ketiga di tahap akhir kegiatan program Guru Kreatif Cerdas Finansial ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Oktoryadi. Saat ini saya bertugas di SDN Negeri 75 Kecamatan Pontianak Barat. Saya berasal dari Kapuas Hulu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, baru 1 tahun lebih ini saya mutasi ke Pontianak. Awalnya saya mengajar di SDN Negeri 10 Cengkuang Kunin, ya, Kecamatan Ambala Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, saat ini saya sebagai peserta
program Guru Kreatif Cerdas Finansial tahun 2024. Kemudian juga saya salah satu trainer Gernastas Taka ya, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika Kalimantan Barat. Kemudian saya juga pernah menjadi fasilitator pelatihan daring pemanfaatan TIK dalam pembelajaran matematika yang waktu itu diselenggarakan oleh P4TK Matematika. Nah, sekarang ini berubah dari BGP ya. Ya. Alhamdulillah tahun lalu saya ikut apresiasi GTK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini saya juga bersama dengan Bu Ruri ya, ngambil kategori guru dedikatif. Nah, saya waktu itu juara ketiga, sedangkan Ibu Ruri waktu itu juara kedua ya Bu Ruri. Ya. Nah, selain dari apresiasi GTK di tahun yang sama, yaitu tahun 2003 kemarin, PGRI juga mengadakan kegiatan eh, guru dedikatif ya. Waktu itu saya masih berada di Kapuas Hulu, ikut diikut sertakan oleh PGRI Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengikuti lomba guru dedikatif. Alhamdulillah juga saya dapat juara kedua. Nah, di tahun 2024 ini apresiasi GTK itu berubah menjadi Jambore GTK hebat ya. Pada waktu itu saya mengikuti kategori GTK inovatif. Ah, cuman masuk 10 besar saja. Tidak termasuk bagian dari 5 besar yang ikut ke tahap wawancara. Hanya wawancara validasi dan verifikasi saja. Sementara Bu Ruri juga ikut di kategori yang sama ya Bu Ruri. Beliau alhamdulillah ya, beliau juara ketiga di tingkat provinsi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengenal sedikit tentang guru kreatif cerdas finansial ini, atau yang dikenal dengan GKCF ya, merupakan program peningkatan keterampilan guru dalam pembuatan media ajar inovatif yang mengintegrasikan literasi keuangan. Nah, program ini diselenggarakan oleh kolaborasi dari Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Jadi program Guru Kreatif Cerdas Finansial ini merupakan salah satu kerjasama antara BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Adapun tujuan program ini ya, program Guru Kreatif Cerdas Finansial, yang pertama itu meningkatkan kemampuan rekan-rekan guru dalam pembuatan media edukasi dan pemahaman literasi finansialnya. Kemudian menyiapkan rekan-rekan guru untuk berdampak lebih luas ke ekosistem sekitar dengan berbagi ilmu dan pemahaman terkait literasi finansial. Jadi ketika kami mengikuti program Guru Kreatif Cerdas Finansial ini, eh, tujuannya itu belajar ya, belajar membuat media edukasi. Pada tahap level yang pertama kemarin kita membuat media edukasi langsung proses pembelajaran di kelas kita. Namun di saat tahap level 2 bahkan sampai level 3 ini medianya tidak sekitar proses pembelajaran di kelas, namun lebih kepada literasi finansial, yaitu media edukasi literasi finansial. Nah, tujuan dari implementasi pada malam hari ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan dan mengimplementasikan media edukasi pembelajaran literasi finansial yang sudah saya buat. Kemudian mengukur dampak implementasi media edukasi pembelajaran literasi finansial. Jadi nanti setelah saya memperkenalkan media edukasi yang saya buat, sebelum ke tanya jawab nanti atau masuk ke sesi Bu Ruri, nanti akan saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi kuis ya, mengisi kuis untuk mengukur dampak implementasi media edukasi ini. Ya, nanti akan menggunakan aplikasi QuizJiz ya. Kemudian tujuan berikutnya dari implementasi ini adalah memahami makna
kemudian ciri-ciri, manfaat, dan tips menerapkan perilaku konsumtif sehat. Jadi, ini bagian dari tujuan media yang saya buat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita jawab dulu pertanyaan ini. Asesmen awal, apakah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang perilaku konsumtif? Bapak Ibu silahkan join di menti.com, kemudian menggunakan kode 533500802 ya. Atau bisa scan barcode yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu join ke menti.com, bisa menggunakan HP ataupun menggunakan laptop Bapak Ibu. Share, saya sharekan linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik link yang saya bagikan di kolom chat, atau bisa, ya ini sudah ada beberapa orang yang nampak nggak Mentimeter yang saya share screen ya, Pak Nuryanto? Aman, Pak. Nampak nggak? Ya, nampak, Pak. Ya. Jadi Bapak Ya. Ibu silahkan join atau menti.com menggunakan kode 533. Ya ini ada beberapa orang ada join ya dan menjawab, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang perilaku konsumtif. Ada yang menjawab membeli barang yang tidak diinginkan secara berlebihan ya, membeli kebutuhan ya, atau belanja berlebihan. Perilaku membeli sesuatu barang yang bisa habis pakai. Gaya hidup yang berlebihan dan tidak terencana ya konsumtif. Jadi konsumtif ini identik dengan negatif ya Bapak Ibu ya. Itu perilaku yang mencerminkan pengeluaran secara berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Silakan Bapak Ibu yang lain langsung masuk ke menti.com.
Ini baru 12 responden yang submit di pertanyaan pertama. Nanti ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. 2 pertanyaan di awal ini nanti. Terus nanti sebelum eh, saya akhiri nanti ada pertanyaan yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar dari menti.com ini. Nanti di akhir sesi saya nanti ada pertanyaan lagi ya sebagai refleksi dari sesi saya. Ya. Jadi pada intinya bahwa eh, perilaku konsumtif ini memang gaya hidup yang mementingkan keinginan ya daripada kebutuhan ya. Hingga kondisi keuangannya tidak mencukupi atau pengeluaran itu bahkan lebih besar dari pendapatan. Baik Bapak Ibu lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah gaji bulanan Bapak Ibu cukup memenuhi kebutuhan sekeluarga? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira gaji bulanan kita sebagai guru itu sudah memenuhi kebutuhan atau sudah cukup memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan yang kita cukup ya. Alhamdulillah cukup. Cukup ya Bu. Bapak Ibu ya. Ada yang guru honorer, apakah gajinya sudah cukup? Nah, ini ada yang tidak cukup nih. Bapak Ibu yang tidak menjawab tidak cukup nih, siapa ya Pak? Boleh memberikan tanggapan atau memberikan respon ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang dicukupkan ya, dicukupkan. Nah, jadi dengan gaji yang ada itu dicukupkan atau eh, dicukup-cukupkan lah istilahnya dalam memenuhi segala kebutuhan di rumah kita. Ada gali lubang, tutup lubang ya. Nah, ini berarti hmm, belum gajian sudah habis atau meminjam uang untuk menutup pinjaman berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana strategi Bapak Ibu dalam mengelola pendapatan bulanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya, ke Bapak Ibu, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam mengelola keuangan atau pendapatan dari gaji bulanan atau pendapatan yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Buat usaha lain seperti jualan, nah, ada yang jawab disisihkan buat belanja, buat transportasi, pulsa, tabung dan investasi. Yang ada perencanaan ya. Nanti kita akan mengulas lebih dalam tentang isi media yang saya buat. Serahkan ke ahlinya. Nah, ini ke ahlinya nih. Bendahara umumnya di rumah itu istri ya, Pak. Nah, membuat rincian dan perencanaan. Benar sekali. Membuat perencanaan belanja. Ya. Jadi pada intinya strategi kita itu merencanakan pengeluaran atau anggaran pendapatan belanja kita itu direncanakan dengan sebaik mungkin ya. Baik Bapak Ibu untuk eh,
asesmen awal ini sampai 3 pertanyaan ini dulu. Nanti jangan keluar dulu menti.com-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada latar belakang atau ada problem yang saya dapatkan terutama di sekolah saya itu bahwasanya dalam menyusun atau membuat media edukasi literasi finansial yaitu microsite infografis perilaku konsumtif saat ini sebelumnya saya melakukan identifikasi dulu terhadap masalah-masalah bagi guru. Eh, ada beberapa yang menjadi masalah atau menelatar belakangi eh, saya membuat media edukasi ini. Yang pertama, bahwasanya besaran gaji guru dirasakan masih kurang cukup, apalagi bagi guru honorer. Nah, kalau kita yang sudah sertifikasi mungkin alhamdulillah ya sudah dapat memenuhi lah, sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita di rumah. Nah, makanya pemerintah sekarang ini eh, menerapkan lebih banyak ya proses sertifikasi itu lebih mudah, lebih cepat gitu ya, untuk memenuhi sasaran guru-guru yang belum sertifikasi. Selanjutnya, guru merasa resah dengan kondisi kebiasaan konsumtif negatif ya, sehingga seringkali pendapatan sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sebagian kita guru merasa bahwa semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar juga pengeluaran kita. Kemudian masih minim media yang sederhana dan informatif untuk memperluas wawasan tentang perilaku konsumtif sehat. Jadi sebelumnya saya mencari media-media yang tentang konsumtif sehat ini. Tapi media yang saya dapatkan kebanyakan tentang konsumtif negatif. Makanya saya membuat infografis tentang perilaku konsumtif sehat ini. Media edukasi literasi finansial yang saya buat ini adalah infografis ya, perilaku konsumtif sehat. Media yang saya buat ini terdiri atas pengertian, kemudian ciri-ciri, manfaat, dan tips berperilaku konsumtif sehat. Nah, Bapak Ibu nanti setelah saya memperkenalkan media saya, nanti Bapak Ibu silakan bereksplorasi juga dengan menggunakan link yang akan saya bagikan di kolom chat nanti. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu media edukasi literasi finansial microsite yang saya buat. Jadi saya membuat microsite ini melalui itu s.id ya Bapak Ibu. Halo Pak Okto, oh mungkin terlempar Pak Oktonya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya.
Maaf Pak, tadi terputus jaringan Iya, saya. Pak. Ah, Oke, Pak. Silakan dilanjut, Pak. ya, baik. Sebentar Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung juga bereksplorasi secara mandiri dari media edukasi yang saya buat. Media edukasi ini saya buat menggunakan layanan microsite atau platform microsite s.id. Itu saya buat yang pertama itu tentang pengertian dari perilaku konsumtif sehat. Bahwa perilaku konsumtif sehat itu adalah gaya hidup yang bijaksana ya, dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan tanpa terjebak dalam pembelian impulsif atau mengejar gaya hidup konsumtif. Jadi ini salah satu pengertian dari perilaku konsumtif sehat. Kemudian berikutnya tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri seseorang yang memiliki perilaku konsumtif sehat. Yang pertama itu salah satu cirinya membuat anggaran bulanan. Jadi ketika seseorang sudah memiliki gaji atau sudah menerima gaji, mereka membuat anggaran bulanan. Nah, yang pertama 5%-nya untuk pribadi, kemudian 5%-nya untuk pakaian, kemudian 10%-nya hiburan, 5%-nya utilitas atau kebermanfaat dari segi kebermanfaatan, kemudian 10%-nya transportasi, 15%-nya makanan, kemudian 10%-nya tabungan, 10% investasi, dan 10% asuransi. Jadi anggaran atau pendapatan belanja itu dibuat rencana ya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Kemudian memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Nah, dari teori Abraham Maslow pada tahun 1953 itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan manusia yang ingin kita penuhi dapat memotivasi perilaku kita juga. Nah, dari sisi fisiologis ya, kebutuhan fisiologis manusia itu seperti makanan, air, kehangatan, istirahat itu yang paling utama. Kemudian ada keamanan, yaitu dari uang, sumber daya, tempat tinggal. Nah, jadi kebutuhan yang berikutnya. Kemudian ada kebutuhan sosial, yaitu keluarga, teman, dan komunitas. Kemudian seseorang juga membutuhkan penghargaan, sehingga memperoleh kepercayaan diri, rasa hormat, dan keunggulan. Kemudian pemenuhan kebutuhan hidup yang memaksimalkan potensi diri, yaitu aktualisasi diri. Nah, jadi ada kebutuhan materi maupun ada kebutuhan psikologis atau spiritualnya. Nah, ini menurut teori Abraham Maslow. Kemudian ciri berikutnya itu kita mesti menabung ya, menabung dan menginvestasi. Nah, ini ada beberapa tips ya supaya kita bisa hidup enak sambil nabung dan investasi. Nah, infografis ini yang pertama lunasi utang ya. Atau lebih baik lagi kalau menghindari hutang ya. Kemudian membiasakan diri untuk menabung dan berinvestasi. Kemudian membuat anggaran ya. Tadi seperti yang semula anggaran, ada juga anggarannya 50, 30, 20. Nah, yaitu 50%-nya biaya hidup, 30%-nya utang dan cicilan, 20%-nya ditabung dan diinvestasi. Kemudian jangan belanjakan uang yang tidak dimiliki. Nah, itu menghindari penggunaan kartu kredit jika memang tidak mampu membeli barang. Kemudian eh,
tahu batas saat belanja. Jadi ketika anggaran sudah kita tetapkan untuk membeli sesuatu barang, maka ketahuilah bahwa ini batas yang harus kita ikuti. Dan kita berpikir dua kali sebelum membeli barang. Nah, jadi membeli barang itu bukan untuk bersenang-senang atau mengikuti gaya hidup. Kemudian ciri-ciri berikutnya itu menghindari godaan diskon impulsif. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi godaan diskon akhir tahun. Yaitu yang pertama itu atur transaksi keuangan, kemudian pilih situs belanja yang terpercaya, selektif kebutuhan, yaitu bedakan barang yang memang menjadi sebuah kebutuhan atau hanya keinginan semata. Kemudian jangan mudah tergiur juga dengan promo-promo. Nah, ini ciri-ciri perilaku konsumtif sehat. Kemudian manfaatnya, ya. Manfaatnya itu yang pertama, stabilitas keuangan jangka panjang. Jadi dengan kita melakukan konsumtif sehat atau berperilaku konsumtif sehat, kan stabil keuangan kita. Kemudian meningkatkan ketenangan pikiran. Ya jelas, misalnya kalau terhindar tidak ada tagihan-tagihan, ya, atau kondisi keuangan eh, cukup gitu, maka akan eh, tenang pikiran kita. Kemudian mengurangi stres ketika utang. Kemudian memberikan contoh positif. Nah, ini ketika kita sebagai guru sudah menerapkan perilaku positif sehat, maka tentu juga akan berdampak kepada siswa-siswa kita atau bahkan rekan-rekan sejawat kita untuk berperilaku konsumtif sehat ini. Kemudian ini ada beberapa tips ya ketika kita ingin menerapkan perilaku konsumtif sehat. Nah, yang pertama itu buat daftar prioritasnya. Artinya bisa kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu, gunakan metode 30 hari, yaitu tunda pembelian selama 30 hari, jika masih merasa perlu baru beli. Tetapkan batas anggaran. Ya, kemudian evaluasi bulanan, nah itu cek kembali pengeluaran kita setiap akhir bulan untuk memastikan sesuai atau tidaknya anggaran yang sudah kita tetapkan. Kemudian juga tips berikutnya itu cari komunitas, yaitu bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama, yaitu berperilaku konsumtif sehat. Nah, nanti Bapak Ibu eh, silakan bereksplorasi sendiri menggunakan media yang saya bagikan di link kolom chat. Kemudian nanti di kuis ini, nanti di akhir sesi saya. Nah, bagaimana proses pembuatan yang microset ini? Awalnya saya membuat infografis, ya, membuat infografis itu menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Kemudian saya publish menggunakan microset dari s.id ini. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu semua bereksplorasi sendiri atau lebih jelasnya bisa mengamati atau membaca dari infografis yang ada pada media ini. Nah, tadi link microset infografis perilaku konsumsi saat ini sudah saya bagikan di kolom chat. Atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, untuk sesi diskusi mungkin nanti di akhir sesi Pak Nuryanto ya Pak. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu pengukuran dampak. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti pengukuran dampak ini akan kita analisis ya Bapak Ibu untuk sebagai laporan kita dalam eh, memenuhi tugas dari panitia program guru kreatif cerdas finansial ini. Nah, Bapak Ibu bisa join QuizJis atau scan barcode. Nanti akan saya sharekan link, sharekan kode untuk join ke
kuisnya. Silakan Bapak Ibu menulis nama sesuai namanya ya, nama benarnya, sehingga bisa mempermudah saya untuk menganalisis hasil pengukuran dampak media yang saya buat ini. Silakan Bapak Ibu join kuis ya. Kemudian masukkan kode 752457. Silakan Bapak Ibu join. Jadi saya harapkan semua Bapak Ibu bisa bergabung di kuis ini karena ini nanti akan kita analisis ya Bapak Ibu seberapa uh, ada dampaknya dari media yang saya buat, yaitu infografis perilaku konsumtif sehat. Nanti ini ada 13 pertanyaan ya Bapak Ibu. 12 pertanyaan itu pilihan ganda, kemudian satu pertanyaannya itu mengkategorikan ya. Jadi nanti ada beberapa pernyataan, nanti akan Bapak Ibu kelompokkan yang mana termasuk perilaku konsumtif sehat atau perilaku konsumtif yang negatif. Ini baru 5 peserta yang bergabung. Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa join ya, bisa menggunakan HP atau bisa juga menggunakan laptop Bapak Ibu. Sudah 11 peserta yang masuk. Atau Bapak Ibu saya sharekan linknya untuk bisa join. Nah, sudah saya sharekan linknya. Silakan Bapak Ibu join dengan klik link yang baru saya bagikan. Kita ada 41 orang ya, Pak Nurianto. Iya, Pak. Silakan Bapak Ibu bergabung ke kuisisnya. Ini baru 13 orang ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Semakin cepat Bapak Ibu bergabung karena kalau saya sudah memulainya nanti tidak bisa bergabung ya Bapak Ibu.
Ya, sudah 18 peserta. Silakan Bapak Ibu, nih belum separuh yang bergabung di Kusis. Kita tunggu 5 menit lagi ya Pak Nurante, biar kawan-kawan bisa bergabung di Kusisnya. Silakan Bapak Ibu, ya 20 peserta. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya Pak Nurante ya. Baik Pak, silakan dimulai Pak. Boleh. Oh, baik, baik. Sudah cukup sepertinya pesertanya. Silakan Bapak Ibu bereksplorasi menggunakan menjawab quiz. Nanti ke bawah.
Mungkin bisa di share screen-nya bisa diulangi lagi, Pak. Sudah ada beberapa orang telah menyelesaikan. Nah, peringkat pertama itu Pak Rolison ya. Kemudian Pak Suparni, kemudian Pak Yudi ya. Jadi Bapak Ibu silakan teruskan yang belum selesai, diteruskan saja menyelesaikannya. Kemudian ya. Kemudian Bapak Ibu kembali ke Mentimeter. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kuis itu kembali lagi ke Mentimeter yang di awalnya. Menjawab refleksi ya, refleksi dari media yang saya buat itu apa atau hal apa yang menginspirasi Bapak Ibu di mengikuti sesi ini gitu. Silakan Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan menjawab kuis, silakan menjawab refleksi ya. Karena ini sebenarnya Bapak Ibu ini webinar ini sebenarnya ini bagian dari implementasi kita ya Bapak Ibu terhadap media yang kita buat. Makanya Bapak Ibu saya minta untuk melakukan beberapa aktivitas seperti bereksplorasi menggunakan media yang saya buat, kemudian mengerjakan kuis. Nah, nanti ini sebagai bagian dari tugas akhir dari program Guru Kreatif Cerdas Finansial ini. Ini sudah beberapa orang menjawab ya, satu respon dan baru satu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang sudah selesai mengerjakan kuis, lanjut mengerjakan refleksi ya. Ibu Anastasia Ayang, Dian, Dwi Satria Wibawa, Masat, kemudian Nur, belum belum mengerjakan Pak ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mengerjakan refleksi atau kuis ini, saya akan menutup sesi pada penyampaian implementasi yang saya lakukan itu bahwasanya perilaku konsumtif sehat adalah seni ya dalam memilih kemudian memikirkan sebelum membeli atau pikirkan sebelum membeli dan utamakan kebutuhan di atas keinginan. Jadi ini salah satu perilaku konsumtif sehat ya. Kesimpulan dari media yang saya buat bahwasanya perilaku konsumtif sehat itu bagaimana kita memilih ya atau memilah apa yang akan kita beli, apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Jadi ya Pak Nuryanto ini saja implementasi yang saya lakukan. Nanti daftar hadirnya nanti akan saya kirim di kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti ada salah satu pertanyaan tentang nama narasumbernya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan
nama saya ataupun eh, nama Bu Ruri ya. Tapi kalau misalnya mau dua-duanya untuk mengisi dua daftar hadir, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang berbeda. Jadi satu akun hanya bisa mengisi satu daftar hadir. Baik Pak Nuryanto, ini saja penyampaian implementasi dari media yang saya buat. Baik, terima Bapak Ibu, kasih mohon Pak maaf Oktoryadi. apabila ada kekurangan atau media yang saya buat ini sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu. Siap, siap. Terima Terima kasih kasih banyak Pak Nuryanto. Pak Oktoryadi atas penyampaian materinya, luar biasa sekali ya. Kita dapat insight yang sangat bagus sekali tentang konsumtif tapi yang sehat seperti itu kan. Kan biasa kita tahu konsumtif tapi negatif gitu kan. Tapi ini adalah pencerahan dari Pak Oktoryadi tentang budaya konsumtif tapi sehat. Dan juga tadi sudah dikemas dengan media microsite ya, bagus sekali. eh, Bisa diterapkan nanti dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu bisa membuatnya mengenai menggunakan microsite tersebut. Tadi juga penggunaan Mentimeter dan Quizzes mungkin juga bisa dicobalah kawan-kawan semuanya seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Oktoryadi tadi, ada juga daftar hadir ya dari guru belajar Pak Okto ya. Jadi Ya, nanti Yayasan ya Guru dari Belajar. Yayasan Guru Belajar. Jadi nanti selain dari Borneo Edukasi yang dari kami, ada yang dari Guru Belajar. Itu jadi kalau mau dapatkan sertifikat dua ya dari Guru Belajarnya, ya isi dengan email berbeda, misalkan dari dengan akun belajar ID ataupun dengan Gmail seperti itu. Kalau mau satu aja ya enggak masalah seperti itu ya. Mau pilih Pak Oktoryadi atau Bu Ruri atau dua-duanya, ya yang penting gunakan akun yang berbeda. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Oktoryadi. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya dari Bu Ruri Nurul Hidayati. Silahkan Bu Ruri, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Nuryanto. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Ruri Nurul Hidayati, asal dari SDN 13 Kabupaten Sintang. SDN 13 Tempunak, Kabupaten Sintang. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan Pak Oktoriandi tadi, kami awal berjumpa yaitu waktu apresiasi GTK tahun 2023, yang mana saya juara 2 dan Pak Oktoriandi juara 3. Dan kemarin kami juga ikut lomba yang sama lagi, yaitu Jambore GTK Inovatif. Dan Pak Oktoriandi waktu itu ranking 6 ya, ranking 6 dan saya alhamdulillah juara 3. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya karena waktu juga takut nanti sudah terlalu malam. Jadi izin share screen ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Nur bisa share share screen biar saya kirim ya Pak. Soalnya agak lola di sini. Pak Nur, Ya, halo Bu, silahkan. Boleh kirim linknya di ya chat Pak. Zoom aja Bu, nanti biar saya tampilkan. Di itu saya kirim di WA Pak. WA Di ya. linknya, Wah, Pak. belum. Ya agak berat nih Pak buka-buka banyak-banyak. Oke, oke, saya buka WA-nya dulu. Kalau di paste di chat Zoom-nya juga bisa kali, Bu. Biar langsung saya bukanya dari Zoom. Linknya aja.
Ya, sudah, Pak. Ya, baik, sambil menunggu share screen ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tugas dari implementasi guru kreatif cerdas finansial yang sudah kami ikuti sama Pak Oktoriandi selama kurang lebih 3 bulan ya. Dan ini merupakan level 3. Jadi pada level 3 ini kami bertugas untuk mengimplementasikan media yang sudah kami buat. Kalau saya membuatnya dengan Canva, berbeda dengan Pak Oktoriandi tadi, punya saya sangat sederhana sekali dan juga tidak terlalu mendalam lagi karena Pak Oktoriandi tadi sudah menyampaikan secara detail ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah media edukasi guru kreatif cerdas finansial yang saya buat. Ya, klik start, Pak. Ya, boleh langsung ke pengertian cerdas finansial. Ya. Cerdas finansial adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan secara bijak, termasuk bagaimana cara mengatur pendapatan, membuat anggaran, menabung, berinvestasi, dan mengelola utang dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial dalam jangka panjang. Jadi harapannya ke depan kita tidak lagi dikejar-kejar oleh hutang, yang mana sekarang dampaknya ya yang sering kita lihat berita di televisi, ada yang mengakhiri hidupnya karena dikejar-kejar hutang, baik yang secara langsung ataupun yang online begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi supaya bagaimana kita cerdas dalam mengatur keuangan, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak. Baik Pak, back. Ya, tujuan perwarupa. Ya, klik tujuan perwarupa, Pak. Ya, tujuan perwarupa ini jadi ini dinamakan perwarupa. Jadi tujuannya adalah untuk menguji cara sederhana mengelola pendapatan bulanan dengan metode pembagian presentase yang jelas. Kalau saya membaginya secara garis besarnya aja ya Bapak Ibu biar mudah diingat. Kalau Pak Oktoriandi tadi kan banyak pembagian 5% untuk ini, 10%, 10%, 10%, 20% dan sebagainya. Kalau saya bagi menjadi 4 bagian yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 15% untuk tabungan dan 15%-nya lagi untuk investasi. Oh ya, maaf, ini maksudnya 20% ya Bapak Ibu, saya salah tulis. 50, 20, 15, 15. Ya, back Pak. Persentase pendapatan. Ya, inilah persentase pendapatan yang saya maksudkan tadi, yaitu saya membagi keuangan menjadi 50%, 20%, 15%, dan 15%. Ya, klik 50-nya, Pak. Ya, 50% adalah saya bagi untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk makanan, sewa rumah, transportasi, untuk utilitas seperti listrik dan air. Ya, baik Pak. 20. 20% ini untuk keinginan, seperti hiburan, belanja non-esensial yang tidak terlalu penting ya Bapak Ibu. Kemudian makan di luar. Ya, baik Pak.
Kemudian presentasi 15. Nah, yang 15% selanjutnya yaitu untuk tabungan. Menabung untuk tujuan jangka pendek seperti liburan atau barang-barang elektronik yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga ya Bapak Ibu. Ya baik Pak. Kemudian 15% selanjutnya yaitu investasi dan dana darurat. Misalnya investasi reksadana, dana darurat, asuransi. Nah, itu ya Bapak Ibu secara garis besarnya 50, 20, 15, 15. Ya, baik Pak. Nah, punya saya sangat sederhana sekali. Kemudian kuis. Nah, di sini ada kuis. Di sini cuma saya sediakan satu, tapi di akhir nanti ada 10 yang saya sediakan di Google Form. Nah, misalnya ini Andi mempunyai gaji 3 juta. 3 juta rupiah per bulan. Berapa rupiahkah yang harus dijadikan Andi sebagai investasi kalau pendapatannya dibagi dalam persentase 50, 20, 15, 15? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah 1.500.000 atau 450? Mana suara Bapak Ibunya ini? Bisa juga dijawab di kolom chat. 450 Bu. Ah, 450. betul. Ah, betul. Berarti sudah lulus ya Bapak Ibu. Ya, ya baik Pak. Ya, kemudian di akhir ada tantangan. Ya, tantangan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menabung selama 30 hari. Ya, tantangan yang di bawah, Pak. Sebentar Bu, ini nggak bisa diklik ini. Terlindungi itu, Dia Bu. Canva terlindungi itu apa? terlindungi itu. Yang putih ini. Saya naik Bagus aja di kali no, ya. paling akhir ya kayaknya. Ah, enggak, itu bukan di akhir tuh, Pak. Saya buat di Google Slide tuh. Google Slide ya. Bentar. Iya, Dia nggak kena Bu, dia di tantangannya itu. nggak kena ya. Iya, kena tertutup apa? Yang ini nih, yang putih-putih ini. Nggak bisa di full kan, Kak, Pak? Bentar, saya udah coba fullkan. Nah, kan ketika Nggak diklik bisa. nih. Ya udah saya jelaskan aja. Jadi tantangan ini ada semacam tabel. Jadi di sana saya mengajak Bapak Ibu untuk menabung, tantangan menabung selama 30 hari. Supaya keuangan Nah, kita ini bisa. bisa. Oh ya, seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi menabung selama 30 hari 1 bulan, 30 atau 31 hari, misalnya ditulis di sini hari ke-1. Misalnya tanggal berapa, menabungnya berapa, jumlahnya berapa. Nanti di bawah akan dijumlahkan berapa tabungan kita selama 1 bulan. Ya Pak, back. Ya, terakhir profil pengembang. Nah, ya.
Ini profil saya adalah guru SDN 13 Tempuna. Yang mau add saya di Facebook atau di IG, nama saya Ruri Nurul Hidayati. Ya, sekian saja ya Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya karena tadi dari Pak Oktoriandi sudah cukup mendalam pembahasannya. Jadi kalau ada Bapak Ibu bertanya nanti saya kembalikan ke Pak Nuryanto. Salah dan kilaf saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ruli telah menyampaikan materi yang kedua. Oke, di sesi berikutnya yaitu mungkin pertanyaan ya untuk 2 orang. Oh iya, ada Pak, Oh ya, ada itu dulu Pak. ada lagi Bu, Pertanyaan, silakan. oh iya ya, pertanyaan lewat Google Form ya Pak. Lupa saya tadi. Oke, oke. Saya kirim di kolom chat ya Pak. Siap, siap. Ya, tuh. Sudah saya kirim ya Bapak Ibu. Pertanyaannya hanya seputar 50, 20, 15, dan 15 tadi. Ya, harap mengisikan nama dan asal sekolah ya Bapak Ibu. Ya, udah 7 orang.
Ya, sudah ada yang mendapatkan 100, 90 satu orang, 80 satu orang, 50 satu orang. Oh, udah 3 orang yang 100 nih. Halo Bu Ruri, bagaimana? Ya, Pak. Mungkin bisa sambil itu kali ya, Pak. Ya, sambil Sambil tanya jawab ya. tanya. Tanya jawab. Oke, baik. Silahkan kepada Bapak Ibu Guru, silahkan yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Bisa aktifkan mikrofonnya, langsung bertanya kepada Pak Okto Riyadi ataupun Bu Ruri. Mungkin satu pertanyaan untuk Pak Okto, satu pertanyaan Bu Ruri. Boleh pertanyaan apa saja terkait medianya, juga mungkin atau terkait Jambore GTK ya, karena eh, narasumber kita yang di depan ini sudah sampai tingkat Kalimantan Barat, sampai finalis, seperti itu kan. Jadi barangkali Bapak Ibu ingin bertanya-tanya,
Nah, silahkan mumpung ada narasumbernya nih seperti itu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Kemudian untuk daftar hadir itu sudah ada saya posting ya di chat grup, ada 2 link daftar hadir. Silahkan nanti sambil diisi. Kemudian untuk tanya jawab silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan mumpung masih ada waktu, silahkan. Kalau belum ada mungkin biar saya yang buat pertanyaan dulu deh. Kepada Pak Oktoryadi untuk media microsite-nya itu tadi kan, itu kira-kira butuh waktu berapa lama itu Pak untuk membuat media seperti itu? Kan ada infografisnya kombinasi dengan microsite itu kan menarik sekali gitu kan. Kira-kira, berapa lama itu kita butuhkan waktunya untuk membuat media microsite seperti itu? Baik Pak, terima kasih Pak. Memang kalau saya membuat microsite ini sebenarnya sebentar aja Pak. Yang lamanya memang membuat bahan-bahan untuk microsite-nya seperti infografis ya, mencari bahan-bahan eh, template-template infografis ya, itu yang agak lama menggunakan Canva sih. Cuman sebelumnya di level 2 saya cuma membuat infografis biasa dalam bentuk PDF biasa gitu kan. Ketika masuk ke level 3 ini saya berpikir karena ini implementasinya lebih luas gitu kan. Awalnya kan dalam bentuk purwarupa ya. Purwarupa waktu itu saya membuat infografis sederhana yang dalam bentuk PDF biasa gitu kan. Belum saya publikasikan melalui Microsoft ini. Jadi sebetulnya mm, dari bahan-bahan yang udah ada saya buat itu sebentar sekali ya membuatnya. Dalam hitungan mungkin ya setengah jam itu udah jadi. Yang penting itu bahan-bahan yang mau kita tampilkan di microsite-nya itu sudah ada. Ya, mungkin itu aja Pak Nuryanto. Baik, jadi intinya, lebih lama di proses pembuatan kontennya Pak ya, atau merancangnya mungkin lah ya, Iya, konsep-konsepnya seperti di itu kan? nah, rancangan apa yang mau kita tampilkan di microsite-nya ini prosesnya memang panjang ya. Mencari bahan-bahannya, kemudian literatur yang ada gitu. Iya ya, betul. Jadi kalau udah siap dikombinasikan itu di Microsoft mungkin, ke Microsoft-nya enggak terlalu lama seperti itu Pak ya? Iya, enggak Kita terlalu lama. ngerancangnya di Canva itu yang lama. Iya, Oke, terima kasih Pak Oktoryadi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya silahkan, masih ada waktu. Kemudian mungkin saya tanya dulu ke Bu Ruri ya. Kemarin Bu Ruri, di Jambore GTK ambil dedikatif atau inovatif Bu? Inovatif, Pak. Inovatif ya. Berarti Ya, kemarin peringkat 3 ya Kalimantan Barat. dan ketiga, Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit lah pengalamannya itu bisa sampai ke peringkat 3 gitu kan. Ini luar biasa Iya, dari daerah 3T ini kan. Saya lihat tiap iya. hari itu jalannya banjir. Iya, Pak. Silakan Bu. Ya, ya baik. Tahun lalu kan kami sama-sama Pak Oktoriandi kan sama-sama di daerah yang paling 3T lah ya, Pak. Jadi iya, iya. dedikatif waktu tahun kemarin tuh hanya sekolah yang benar-benar 3T yang boleh mengikuti yang tiga dedikatif ini, Pak. Kalau sekarang kan sudah semua sekolah yang ada di kota juga boleh gitu. Dan awal tahun kemarin pun kami sama-sama mutasi sama Pak Oktoriandi, tapi bedanya Pak Oktoriandi udah ke pusat kota ya Pak.
Kalau saya masih di pinggiran kota Sintang gitu. Masih masih ada banjir, masih Ya, tanah meskipun banjir lumpurnya ya. gitu. Tapi sudah lumayan dekat 16 kilometer. Kalau dulu kan bisa 2 hari perjalanan gitu Pak, karena lumpur itu kan. Jadi harus nginap dulu gitu. Jadi kemarin awalnya saya mau ngambil dedikatif lagi, tapi karena melihat apa namanya rubrik penilaiannya itu kan harus berdasarkan lama pengabdian di daerah 3T juga dinilai. Kemudian tantangannya eh, dan adakah bertaruh nyawa atau tidak ketika mengajar gitu Pak. Jadi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin saya akan tereliminasi 10 besar pun saya tidak masuk mungkin Pak, karena sudah di pinggiran kota Sintang kan. Jadi saya awalnya sudah mendaftar dedikatif, jadi beralih ke inovatif. Di sanalah saya harus berpikir keras gimana ya cara membuat inovasi yang bisa ada kearifan lokal juga, karena kearifan lokal juga poinnya 10 kalau tidak salah. Teknologi 10 juga, kearifan lokal, dan ada kolaborasi dengan orang tua, dengan guru, dan sebagainya gitu, Pak. Jadi saya kemarin memilih untuk mengintegrasikan multimedia pembelajaran interaktif dengan kearifan lokal setempat. Jadi saya menggunakan teknologi juga, kearifan lokal juga dengan menggunakan tanaman-tanaman yang bisa dibilang tidak ada lah di daerah lain gitu. Contohnya kemarin ada lemiding, apa namanya, paku merah, pakis merah tuh apa namanya di sini Pak? Lemiding kah? Oh ya, pokoknya sayur itu yang di Padang tidak ada. Ya, Jadi ya. di sini ada gitu. Jadi itu saya jadikan media pembelajaran. Kemudian ada pandan berduri di Padang ada, tapi tidak terlalu nampak kekasannya. Kalau di sini kan dijadikan alat tikar gitu, Pak, nyaman gitu kan. Jadi Iya, Bu. Jadi jadi yang kombinasi, Bu, ya ada kearifan lokalnya juga ya kombinasikan. poinnya ya. Ya ada kearifan lokal juga, tapi kata juri juga karena saya terlalu lebar juga pembahasannya, maka karena kurang fokus, jadi makanya nilai saya tuh agak turun. Padahal awalnya video dan naskah saya itu adalah urutan pertama katanya Pak. Tapi setelah Hmm. pendalaman materi di 5 besar kemarin, nilai saya juga terjun bebas. Karena kurang mendalam gitu Ya, ya, katanya ya, Pak. ya. Jadi untuk pembelajaran juga ke depannya harus fokus satu-satu begitu kata mereka, ndak harus diintegrasikan, tapi bagaimana kita menyatukan kearifan lokal di dalam materi pembelajaran gitu Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Jadi coba lagi Mm-mm. tahun depan nih, Bu. Coba lagi tahun depan. Ya, Ya Oke, Pak ya Okto. terima Pak kasih. Norianto. Oh, Kalau iya. kemarin tuh, kalau saya kemarin kan tidak ada mengintegrasikan kearifan lokal ya Bapak Yanto. Makanya Iya, saya ya. cuma dapat peringkat 6 juga. Hmm. Bahkan kemarin waktu wawancara kepala sekolah dan rekan sejawat itu memang ada ditanya gitu kearifan lokal yang diintegrasikan dengan teknologi. Waktu itu saya membuat media interaktif juga ya, literasi terdiferensiasi konten berjenjang ya. Tapi mungkin karena kurangnya di bagian kearifan lokal, jadi ya tidak masuk 5 besar ya. Oke, oke, oke. Ya, Jadi itu ya. Jadi karena memang penting juga kalau nih yang kearifan lokal. Bu Ruri, saya ingin Mm-mm. tanya nih, soalnya kan kemarin saya penasaran juga gitu kan dengan kawan-kawan yang masuk 5 besar gitu kan. Kalau saya lihat Mm-mm. memang beberapa video itu memang kearifan lokalnya lebih banyak gitu. Kalau yang Mm-mm. Pak yang juara 2 kemarin itu kearifan lokal tentang apa Pak? Bu, Kearifan lokalnya budaya kalau nggak salah Pak. Saya pun budaya ya. nggak lihat videonya gitu, tapi presentasinya aja, tapi mirip persis sama yang Bapak buat, tapi lebih mendalam gitu Pak. Ya, ya. Kolaborasinya nampak, kolaborasi Ya memang antar karena orang waktu itu tua, pun siswa, dengan guru. Heeh. jadi waktu ditanya pun waktu
saya ditanya wawancara itu memang basis aplikasi saya pun eh, tidak diketahui oleh kawan-kawan kepala sekolah ataupun dengan guru. Jadi waktu itu mungkin lupa gitu. Awalnya sudah saya kasih tahu Mm-mm. gitu kan, lupa tuh, Mm-mm. karena tidak ikut berperan serta dalam membuat aplikasinya. Seharusnya ada kolaborasi yang lebih mendalam lagi sehingga sama-sama mengetahui gitu kan. Ya. Memang ini pelajaran yang penting sekali ya. Iya, ya, betul. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut Tahun lagi. depan masih ada kesempatan lagi Pak ya, mudah-mudahan. Mm-mm. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya, mungkin kita cukupkan ya Bu Ruri, Pak Oktoriadi. Ya, Pak. Alhamdulillah ini Boleh Pak. luar biasa sekali Peserta pun kita sudah kurang juga. kesempatan belajar banyak. Oh ya, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, itu daftar hadirnya ada di chat ya, tadi bisa diisi, ataupun nanti kalau ada yang kelupaan bisa hubungi saya via WhatsApp seperti itu. Mungkin nanti yang inovasi-inovasi secara khusus kita buatkan webinar atau pelatihan itu kan bisa biar bisa kawan-kawan lebih belajar mendalam lagi. Ya Bu Ruri, Ya, Pak Pak. Oktoriadi. Kalau ini kan Ya. Ya, mungkin Pak. sekilas-sekilas. Nah, nanti khusus sesi khusus untuk inovasinya boleh kita coba. Mungkin itu yang Mm-mm. dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ruri, kepada Pak Oktoriadi telah berbagi, dan juga teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semua telah bersama-sama belajar di sini di kegiatan kita. Insya Allah nanti ke depan akan ada webinar lanjutan. Mudah-mudahan kita tetap konsisten ya melaksanakan webinar-webinar itu bersama-sama berbagi seperti itu. Terakhir saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Oktoriadi, Bu Ruri, teman-teman semuanya, wabarakatuh. Bapak Ibu guru. Mm-mm. Ya, Pak. Lupa ya, Pak, sesi foto bersama. Itulah, tapi udah malam juga. Oh iya, iya, Pak. Saya screenshot dulu untuk Bapak Ibu nih, untuk apa dokumentasi. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya stop dulu ya. Pak, Terima kasih. Pak, Pak Nur, Ya, ini ada rekamannya kan? ada Pak, ada aman. Nanti bagikan linknya untuk kita analisis gitu.